Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muktamar SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Jago, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG PAI Batch 1 di LPTK UIN Mataram tahun 2024 dengan nomor peserta PPG 520-225-001-368 dengan nomor induk mahasiswa 230-111-2015. Siap untuk mengikuti ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semua, gimana kabar di hari ini? Baik. Kita pimpin temannya untuk berdoa. Siap, gerak. Belum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Sebelum kita belajar, sekarang Pak Guru mau mengesek kehadiran anakku semua. Yang disebut namanya, tolong bilang hadir. Muhammad Alwi. Hadir. Muhammad Evan Baldi. Hadir. Muhammad Ishak. Hadir. Narita Adalia Dahwa. Hadir. Olivia Saputri. Hadir. Fatih Aljaba. Hadir. Reza Bakti Pratama. Hadir. Baiklah anak-anakku semua, sebelum sekarang Pak Guru akan mengulang pelajaran minggu lalu. Apa yang telah Pak Guru berikan pelajaran minggu lalu tentang surah Al-Ma'un. Hari ini kita belajar tentang surah Al-Ma'un, yaitu mengartikan surah Al-Ma'un. Tetapi sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru akan menanyakan tentang pelajaran minggu lalu. Masih ingat apa jawabannya? Coba siapa masih ingat? Apa arti daripada al-ma'un? Barang yang berguna. Barang yang berguna. Al-ma'un artinya barang yang berguna. Oke. Surah Al-Ma'un termasuk urutan ke berapa dalam Al-Quran? 107. Urutan ke 107. Diturunkan di kota mana? Mekah. Kenapa diturunkan di kota Mekah dan termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Kenapa termasuk golongan Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Karena diturunkan di kota Mekah. Baiklah, itu tentang pelajaran minggu lalu. Sekarang Pak Guru akan menyebutkan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan. Nah, yang pertama adalah meyakini surah Al-Ma'un sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ini yang pertama. Kemudian tujuan pelajaran yang kedua adalah bagaimana peserta didik mampu membaca surah Al-Ma'un dengan cara tartil atau dengan cara sesuai dengan makhrajku. Yang ketiga, bagaimana peserta didik
mampu mengartikan setiap ayat pada surah Al-Maun dengan cara benar. Oke, insyaallah. Sebentar kita akan lanjut. Yang terakhir adalah bagaimana peserta didik mampu menyebutkan pesan pokok dalam surah Al-Maun. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang mengartikan surah Al-Maun. Itu materi hari ini. Oke, coba sekarang dulu semua siswa membaca surah Al-Maun sama-sama, dibaca dengan cara tartil. Coba. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wailal ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Dan sekarang semua menghadap ke layar ya. Aku akan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu tadi adalah bagaimana pada surah ini dengan catatan. Sekarang Pak Guru tanya sekarang. Coba siapa yang bisa jawab angkat tangan ya. Apa hukum bacaan daripada fawailun lil musallin? Lulli. Siapa yang bisa? Di sana ada tanwin bertemu dengan huruf lam. 100. Itu dinamakan idgham bila guna. Kenapa disebut idgham bila guna? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Ada berapa huruf idgham bila guna? 2. Yaitu lam dan ro bisa atau ro dan lam di mana-mana. Yang penting dua hurufnya yaitu ro dan lam. Apa artinya bila guna? Dengan tanpa di. Apabila ada huruf tanwin bertemu dengan huruf lam, maka dibaca dengan cara tidak ada. Itu hukumnya idgham bila. Yang terakhir, yang kedua, soal penutanya. Alladzina hum'a. Hum'a di sana ada huruf mim mati bertemu dengan ain. Siapa yang bisa? Idgham syafawi. Oke. Ada berapa huruf idgham syafawi? Kecuali mim dan ba. Dibaca bagaimana cara membacanya? Dengan cara terang dan jelas. Hum'a. Oke, bukan dibaca dengan tapi hum'a. Kecuali pada lapas al-so. Di sana hukum bacanya ipa hakiki sama-sama dan jauh. Itu tentang surah Al-Maun bagaimana baca dengan cara tartil. Intinya yaitu mengartikan surah Al-Maun. Perhatikan ayat pertama. Cuma menghadap layar ya. Di sana ayat pertama yang berbunyi Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Coba siapa yang bisa apa ayat pertama? Ayo. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Bagus. Ayat pertama mengandung arti bahwa tahukah kamu orang yang mendustakan Agama. Siapa pendusta agama menurut surah Al-Maun? Orang yang lalai dari sunnahnya. Pertama dijelaskan di ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Perhatikan ayat yang kedua. Nah, siapakah pendusta agama menurut surah Al-Maun? Dijelaskan dalam ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapakah yang kedua itu? Yaitu orang yang menghardik. Nah, apa artinya menghardik? Coba siapa yang bisa? Menghardik. Mengejek, menghina. Oke, bisa berarti mengejek, bisa berarti menghina, terus
bisa berarti menyembuhkan atau menyakiti hati atau perasaan. Dijelaskan dalam ayat yang kedua yaitu fadzalikal ladzi yadurrul yaitu mereka orang-orang yang berhati anak yatim. Itu ayat yang kedua. Nah, sekarang ayat yang ketiga. Coba lihat semua di wilayah. Nah, ayat yang ketiga. Ta'amin miskin. Coba siapa bisa apa ayat yang ketiga? Dan tidak mendorong memberikan makan kepada orang miskin. Apabila ada orang miskin atau anak yatim di sekitar rumah kita, bagaimana kita akan bersikap kepada mereka? Paling tidak memberikan makan, atau memberikan bantuan atau minuman. Apabila kita melihat dia kelaparan, segera kita berikannya makan. Misalnya ditanya, enak ente, kalau kalian kecil kan ditanya, udah makan belum? Belum. Segera kita memberikan makan atau memberikan bantuan. Jadi pada ayat yang ketiga dijelaskan bahwa wala yahuddu ala ta'amin miskin. Ini yang termasuk adalah pendusta agama yaitu dan tidak memberikan makan kepada orang miskin. Itu yang ketiga. Ayat yang keempat perhatikan. Pada ayat yang keempat. Nah, yaitu fawailul lil musallin. Apa artinya ayat yang keempat? Siapa yang bisa? Mbak Oleh. Maka celakalah orang yang sholat. 100. Fawailul lil musallin artinya maka celakalah orang yang sholat. Kenapa orang sholat disebut celaka? Coba siapa yang bisa? Kenapa orang sholat disebut celaka? Nah, dijelaskan dalam ayat yang ke-5 alladzina hum sholatihim sahun. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Kenapa disebut celaka? Dijelaskan dalam ayat yang ke-5 yaitu alladzina hum sholatihim sahun. Siapa orang yang celaka dalam sholat? Lalai dalam sholat. Bagaimana mereka disebut lalai? Lalai dalam bacaan, lalai dalam rakaat, lalai dalam tumanina, lalai dalam niat, dalam kehusukan, termasuk orang-orang yang lalai. Nah, ketika dia sholat misalnya, Allahu Akbar, tapi hati dan pikirannya ke pasar. Itu termasuk orang yang lalai. Misalnya, Allahu Akbar dia sholat, dia di sebelah rukun langsung sujud, tapi dia dihusuk, lari dari kehusukan. Itu ayat yang ke-5. Nah, kemudian ayat yang ke-6. Alladzina hum yura'un. Siapakah orang yang lari dalam sholat? Silakan dalam sholat. Orang yang berbuat riya di dalam sholat. Kenapa disebut? Bisa nggak kita berbuat riya dalam sholat? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Contohnya, ketika dia sholat bersama orang lain, mereka sholat dengan cara khusyuk, tetapi ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, kelihatannya bagus. Ketika dia sholat, karena ada orang lain yang memperhatikannya, selalu dia sholat. Tetapi bila tidak ada orang lain, dia segera dia sholat, malah menyepelekan sholat. Itu adalah ayat yang ke-6 yaitu alladzina hum yura'un, orang yang berbuat riya dalam sholat. Itu termasuk orang yang celaka dalam sholat. Yang terakhir dan yang ketujuh yaitu wa yamna'unal ma'ruf. Coba siapa yang bisa? Coba memberikan bantuan dengan barang yang berguna. Tidak memberikan bantuan kepada masyarakat orang lain dengan barang yang berguna. Contoh kecil, ketika ada tetangga kita yang kena musibah, misalnya ada di masyarakat ada membangun masjid atau musala, kalau ada dana kita ikut membantu, baik dengan tenaga maupun dengan pikiran. Paling tidak kita membantu mereka. Apabila ada anak yatim lagi, apabila ada anak yatim di rumah kita atau tetangga kita yang anak yatim, paling tidak kita bantu mereka dengan makanan atau mie, dengan memberikan uang. Itu salah satu cara kita adalah menyayangi anak yatim. Oke. Baiklah anak-anak semua tadi
Dari materi yang Pak Guru berikan tadi tentang mengartikan surah Al-Ma'un, coba bisa dipahami tadi? Bisa dimengerti? Kalau ada yang ingin bertanya, coba siapa yang ingin bertanya? Ya, Pak. Ayo. Bagaimana sikap kita terhadap anak yatim? Bagus, pertanyaan yang bagus. Bagaimana sikap kita terhadap anak yatim? Bagus, memberikan makanan. Yang kedua, siapa lagi? Menyayanginya. Menyayanginya. Memberikan tempat tinggal. Ada lagi? Memberikan uang. Oke. Salah satu cara kita cinta kepada anak yatim adalah paling tidak dengan menyayanginya. Bagaimana kita menyayanginya? Memberikan bantuan dengan berupa uang, makanan, maupun bahan pokok. Itu cara kita cinta kepada anak. Oke. Coba yang kedua, yang bertanya yang kedua. Siapa yang bertanya yang kedua? Ada lagi? Nggak ada Marani? Oke. Oke, tidak ada. Ada lagi tidak? Oke, baiklah. 3. Baiklah. Baiklah anak-anakku semua. Tadi tentang materi yang Pak Guru berikan tadi, kalau kita sudah paham semuanya, sekarang Pak Guru akan memberikan tugas, yaitu LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, di dalam LKPD ini ada beberapa soal nanti dijawab oleh semua siswa. Satu orang ini ya, setiap orang ada satu lembar LKPD. Nanti tolong dijawab. Bukan, satu orang satu LKPD. Ini tugas selesai. Kemudian setelah nanti ini dijawab, kita akan presentasikan siapa yang berani maju tampil di depan nanti ya untuk mempresentasikan. Hari Kamis tanggal 17 Oktober. Nama, kelas, hari tetangga. Coba perhatikan yang option B, di sana ada soal pendek. Surah Al-Ma'un artinya. Tadi baru sudah jelaskan apa surah Al-Ma'un tadi. Tulis ya di lembar. Yang bisa dengan
berikan tadi, sekarang Pak Guru suruh atau maju secara bergantian. Pak Guru minta 5 orang, tapi satu-satu caranya ya. Satu-satu untuk mempresentasikan jawaban dari FKPD-nya masing-masing. Coba Saudara Reza, Nanda Reza maju. Nanda Reza. Dan coba Nanda Reza, soal yang pertama dibaca. Oke, coba ada yang bisa jawab. Latihan Maun. Maun artinya adalah barang yang berguna. Coba yang kedua, soal yang kedua. Perbuatan yang hanya dipuji oleh orang lain dinamakan ria. Ini sudah aku jelaskan di layar tadi. Kalau perbuatan yang ingin dipuji oleh orang lain itu namanya ria. Tidak karena Allah itu namanya ria. Apapun itu, kalau tidak karena Allah SWT, maka itu disebut dengan ria. Apa yang kedua? Perbuatan yang hanya ingin dipuji oleh orang lain dinamakan Coba siapa yang bisa? Sudah. Perbuatan yang dipuji oleh orang lain disebut dengan ria. apa? Ria. Ya, bagaimana? Saudara Adit? Benar jawaban dari Oke, Beda. Oh, udah beda yang kedua. Perbuatan yang hanya ingin dipuji oleh orang lain dinamakan ria. Ria. Oke, Beda. Bagaimana jawabannya betul, Pak? Benar, dia. Benar, bagus. Yang lain sama jawabannya apa enggak? Jadi perbuatan yang ingin dipuji oleh orang lain kecuali dengan karena Allah itu dinamakan dengan ria. Aku berikan contoh ketika kita ingin beramal. Nah, masukkan juga ke kotak amal. Kalau ada orang lain yang lihat, kita masukkan 100.000. Kalau tidak ada, kita masukkan 1.000 rupiah. Itu namanya tidak karena Allah. Dinamakan ria. Oke, lanjut. Yang kedua lagi, coba Nanda Adia Destiana maju. Oke. Baca masalah kedua, tiga. Perhatikan kutipan ayat berikut ini. Alladzina Perhatikan, coba. Alladzina hum 'an sholatihim sahun. Kata yang bergaris bawah dinamakan hukum bacaan tidak sama sekali. Mana? Jawabannya betul tidak? Oke. Jawabannya adalah idhar. Oke, sekarang Pak Guru tanya, ada berapa huruf idhar syafawi? Semua huruf hijaiyah. Selain mim dan semua huruf hijaiyah selain mim dan itu huruf idhar syafawi. Bagaimana cara membacanya? Terang dan jelas. Hum ma'am. Oke, itu terang dan jelas. Cara membaca yang tadi dengan cara terang dan jelas. Itu hukumnya adalah idhar syafawi. Kalau idhar harfi berapa hurufnya? 6. Mana yang 6? Ada. Itu terang dan jelas juga, tapi dia tak sempurna. Oke, yang berikutnya. Apabila beribadah kita hanya mengarah ridho kepada Titik. Allah. Oke. Bagaimana jawabannya? Allah. Allah. Yang lain bagaimana jawabannya? Tidak ada ibadah kecuali hanya mengharapkan ridho kepada Allah. Bukan ridho kepada orang bukan ridho kepada orang lain. Kecuali kalau kita berangkat dari sekolah tadi di rumah, kalau berangkat itu kan ridho sama orang tua, ibu, ayah, saya mau sekolah dulu. Salam kepada orang tua itu namanya ridho orang. Tapi kalau ibadah hanya mengharapkan ridho kepada Allah. Kalau ibadah hanya mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih banyak. Yang ketiga coba Nanda Alia Dianita. Maju. Teman yang lain tolong perhatikan jawabannya ya. Apabila ada tetangga sedang sakit, sikap kita yang baik adalah Coba bagaimana? Bagaimana jawaban juga? Oke, bagaimana jawabannya?
tidak kita kalau tidak ada yang berikan makanan, kalau tidak kita berikan doa, semoga dia cepat sembuh. Yang selanjutnya, Bagaimanakah seharusnya sikap kita terhadap anak yatim? Menyayangi. oke. Jawabannya banyak yang bukan saja menyayangi doa. Memberikan tempat tidur. Menyayangi yang lain bagaimana? Selain menyayangi, Membantunya. memberikan kebutuhan pokok, membantunya, memberikan tempat tinggal. Oke, itu salah satu cara kita bersikap kepada anak yatim. Jangan benci kepada anak yatim. Oke, terima kasih banyak kepada kita. Oke, kita dulu. Kemudian, Nanda dulu. Nanda ada mana nih? Pertama yang dimaksud dengan lain mendirikan salat. Nah, jawabannya sih dia. Lalai dalam gerakan, bacaan dan gerakan. Lalai dalam rakaat dan gerakan. Bagaimana yang lain? Lalai dalam salat. Ada yang kamu namakan? Lupa dalam niat termasuk lalai terus. Kurang khusyuk termasuk lalai dalam niat. Oke, tumanina. Dalam oke, tadi kan baru tambahkan sedikit. Bagaimana lalai dalam sholat? Contoh, baru berikan ya. Lalai dalam kerusukan, lalai dalam gerakan, lalai dalam bacaan dan niat. Contoh, tadi baru berikan tadi. Allahu Akbar, dia tidak rukuk langsung sujud. Jadi dia lupa jadinya beli pikiran. Dia tidak ingat pada sholat. Allahu Akbar, dia ingat sepedanya, ikutnya ingat. Itu namanya lalai daripada sholat. Mengapa Allah menyebut anak yatim dalam Al-Quran? Apa namanya sudah? Karena diibarat kali pemuda dan ibu dari. Bagus. Yang lain bagaimana jawabannya yang lain? Dikatakan seperti terwujud Oke. dari. Oke. Kata Nabi SAW, orang yang memelihara anak yatim ibaratnya seperti telunjuk dan jari tengah. Telunjuk dan jari tengah diibaratkan. Siapa-siapa yang memelihara anak yatim di rumahnya, maka kelak dia akan bersama Nabi di dalam surga. Itu janji Rasulullah. Itu tentang anak yatim. Terima kasih banyak. Kita lanjut. Yang terakhir adalah Nanda Olivia. Yang terakhir Nanda Olivia. Yang lain perhatikan. Yang terakhir. Jelaskan makna Nabi Muhammad dengan anak yatim sebagai dua jari yang saling berdampingan. Nah, perhatikan. Jawabannya sudah. Terus. Siapa yang memelihara anak yatim maka dia akan bersamaku di surga. Bagaimana yang lain? Ada yang lain? Sama. Nah, perhatikan ya. Yang tadi itu, siapa yang memelihara anak yatim di rumahnya, maka kelak dia akan bersama Rasulullah di dalam surga. Itu janji Rasulullah. Sama dengan tadi itu. Apabila kita melihara anak yatim. Terus yang terakhir. Tuliskan pengalaman tentang membantu anak yatim. Bagaimana pengalaman teman-teman yatim? Ada yang lain? Ayo. Ketika pernah kasih membantu yatim, Memelihara yatim. memberikan makanan, apa dah? Memberikan Tempat tinggal, memberikan bantuan baik berupa harta benda maupun pikiran. Itu tentang membantu anak. Baiklah, tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak anak-anak semua. Tadi telah menjelaskan bagaimana jawaban dari RKB yang Pak Guru berikan tadi. Baiklah.
semuanya. Dari materi yang Pak Guru sampaikan tadi, Pak Guru akan menyampaikan sebuah kesimpulan tentang materi tadi tentang Quran mengartikan surah Al-Baqarah. Dari bagaimana yang pertama tadi, bagaimana kita membaca surah Al-Baqarah dengan cara tartil. Apa itu tartil tadi? Apa itu tartil tadi? Supaya dengan mahfuz atau dengan cara tartil. Bagaimana kita membaca surah Al-Baqarah dengan cara tartil dengan cara tartil sesuai dengan mahfuz huruf yang benar. Mana dibaca panjang, mana dibaca pendek, mana dibaca jauh, mana dilepas huruf itu. Itu namanya tartil. Oke. Yang selanjutnya, bagaimana kita menyayangi anak yatim. Apabila ada anak yatim di rumah kita, tetangga kita, maka sebaiknya anak kita menyayangi mereka, menyayangi dengan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak semuanya, perhatikan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, sekarang Pak Guru minta anak-anak membaca surah Al-Maun dengan terjemahannya. Tolong dilihat buku matanya. Mulai 1, 2, 3. Pak Guru minta anak-anak membaca surah Al-Maun dengan terjemahannya. Oke, mulai. Sampai di sini, dan untuk lebih berapanya pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ya.